Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita akan ada dalam program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan dengan saya Pendeta Yani Manori. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus dalam membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Segala ungkapan syukur kepadamu Bapa karena Tuhan telah melawat, menjaga dan melindungi kami dalam hari-hari hidup kami, sehingga di saat ini melalui kebenaran firman-Mu yang terus diberitakan melalui program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Tuhan, di saat ini hamba-Mu dipercayakan untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan memberkati firman kebenaran-Mu, memberkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar firman, dan Tuhan juga memberkati mereka yang melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami dan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30 dengan perikop pembacaan Alkitab, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan kepada kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema perenungan kita hidup sesuai Injil. Hidup sesuai Injil. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pasti kita semua punya kerinduan untuk hidup sesuai Injil Yesus Kristus. Tuntutan kehidupan kita di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, baik itu kita hanya mau berpegang kepada Injil Kristus, ataukah kita mau hidup menurut kemauan kita atau keinginan kita yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, contoh seorang mahasiswa atau seorang pelajar yang hendak tinggal dalam sebuah asrama, pasti dia akan mengikuti perintah aturan yang telah diturunkan dalam sebuah asrama atau tempat penghuni untuk ditinggal sementara dalam mengikuti pendidikan. Tentu ada aturan-aturan baik waktu pagi hari bangun pagi, dan juga waktu di mana akan melaksanakan seluruh aktivitas di asrama, tapi juga mengatur waktu untuk perkuliahan atau jam-jam pendidikan di sekolah. Tapi juga ada jam pulang dan istirahat, ada jam waktu untuk makan. Tetapi juga ada jam-jam khusus untuk berdoa dan juga melakukan tanggung jawab
dalam lingkup asrama. Karena ini adalah sebuah aturan untuk bagaimana seorang dibina, dididik, dilatih untuk menjadi seorang yang kelak akan menjadi seorang pemimpin atau mencapai masa depan dan harapan yang baik sesuai dengan hidup tertib dan teratur. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus jemaat di Efesus juga jemaat di Filipi juga diminta oleh Rasul Paulus melalui suratnya, di mana Rasul Paulus mau menyampaikan nasihat kepada jemaat di Filipi supaya tetap berjuang. Berjuang karena apa? Injil Kristus. Karena itu, dalam hidup kekudusan kepada Tuhan, mereka harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi mereka, secara khusus Rasul Paulus dan Timotius, tetapi juga para rekan-rekan sekerja pada masa Rasul Paulus berada. Dia menasihatkan mereka dalam kehidupan mereka, di mana dia menyatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kata hanya di sini menunjukkan sebuah syarat, pembatasan dalam kata Yunani monon yang bermakna suatu perintah atau suatu tuntutan yang harus ditaati oleh jemaat di Filipi. Jadi Injil atau hidup sesuai dengan Injil adalah bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja didengar, tetapi ini adalah sebuah perintah petunjuk yang harus dilakukan oleh umat Tuhan, baik itu di jemaat di Filipi, tetapi juga sebagai para pengikut-pengikut Yesus. Karena itu berpadanan artinya hidup sesuai dengan Injil Kristus. Sebagai warga kerajaan sorga, status kita dikhususkan adalah untuk melakukan Injil Kristus. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Status orang-orang percaya atau orang-orang kudus menerima, yang sudah menerima surat ini dituntut hidup untuk hidup sesuai dengan Injil. Apakah itu kita hidup sesuai dengan Injil? Diminta di dalam pembacaan kita hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dengan demikian kita semua akan mengalami bukan tanda kebinasaan, tetapi tanda keselamatan. Hidup sesuai dengan Injil Kristus, maka kita akan mengalami tanda keselamatan. Semua orang atau sebagai orang Kristen, pasti kita semua ingin untuk selamat. Selamat dan masuk di dalam kerajaan sorga. Ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka Injil keselamatan Allah itu akan memberi dampak sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita mengikut Kristus, sukacita untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan kepada para rasul, tetapi juga kepada kita semua. Karena itu orang yang hidup sesuai dengan Injil Kristus telah menerima tanda keselamatan, karena tanda keselamatan itu datangnya dari Allah. Kita dapat baca di dalam ayatnya yang ke-28. Pemirsa tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sesuai dengan Injil atau hidup sesuai Injil ini dituntut kepada kita semua sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Rasul Paulus mau mengajak kita sekalian bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini tentu hanya sementara.
Banyak orang yang tidak mau hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Telah mendengarkan firman Allah, lalu di dalam kehidupan kita dituntut untuk harus melakukan segala perintah-perintah yang Yesus ajarkan dalam kebenaran firman-Nya. Perintah kasih, 2 hukum besar yang diringkaskan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di mana ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, untuk kita ikuti, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak saja mengasihi sesama kita di dalam lingkup hidup pribadi keluarga, tapi juga di dalam menyampaikan, memberitakan Injil melalui wujud cinta kasih Tuhan itu. Karena itu kita telah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Hal yang berikut dalam ayatnya yang ke-29, yaitu kita hidup sesuai dengan Injil, maka kita juga dituntut untuk percaya serta juga untuk menderita. Kita dituntut percaya, tapi juga kita dituntut untuk menderita untuk Dia. Mengikut Yesus tidak segampang kita membalik telapak tangan. Tapi hidup untuk Kristus berarti percaya akan Dia. Lalu kita juga menderita. Kita berkorban untuk Kristus melalui menderita waktu kita. Baik dalam hidup pelayanan kita, ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Penderitaan itu Tuhan akan izinkan dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam segala pelayanan-pelayanan kita mengikut Yesus, pasti saja ada penderitaan. Kita dicaci maki, kita diolok, kita dihina karena Injil Yesus Kristus. Maka ada pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hidup sesuai Injil ini dituntut oleh firman Tuhan bagi saya dan pemirsa tabura Injil di mana saja berada. Kita tidak saja berjuang untuk hidup kita yang Tuhan berikan di dalam dunia, tetapi Tuhan akan memberikan segala tanggung jawab dalam misi pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini kepada kita. Baik itu di dalam tanggung jawab gereja sebagai majelis, sebagai gembala-gembala, jemaat, sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam dunia pemerintahan. Di sana kita harus hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Kristus mau dan yang bukan kita mau. Karena kebenaran itu senantiasa akan menguatkan kita. Syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita selalu bermakna dan selalu mendatangkan kebaikan dalam seluruh tugas-tugas pelayanan kita. Dalam hidup ini, apakah dalam hidup kita sudah hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus? Dalam segala tanggung jawab kita, baik sebagai pegawai di kantor, sebagai pengusaha dan swasta, TNI dan Polri, sebagai mahasiswa dan pelajar. Injil Yesus Kristus tidak sekedar kita dengar dalam ibadah-ibadah, baik ibadah keluarga dan ibadah-ibadah jemaat. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah kita melakukan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan Injil. Kalau kita sudah jauh dari Injil Yesus Kristus, atau kita belum percaya kepada Injil, mari percaya kepada Injil, karena Injil Yesus Kristus mengandung janji keselamatan.
keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Injil serta melakukan Injil dan mau menderita. Ikut Tuhan pasti menderita, tetapi ada sebuah sukacita ketika Yesus akan datang kembali. Maka setiap orang yang setia, taat, melakukan Injil kebenaran Allah akan mengalami keselamatan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan. Di saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik atau Injil keselamatan yang sudah kami dengar. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat, kemampuan, supaya kami mendengar firman-Mu. Kami sungguh teguh berpegang kepada Injil kebenaran Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa di saat ini bagi semua orang percaya yang telah mendengar firman. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka di mana saja berada, baik anak-anak sampai dengan orang tua. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu terus dalam kerinduan untuk mendengar firman-Mu, lalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa bagi gereja-Mu, gereja sedunia, dewan gereja sedunia, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dan seluruh gereja-gereja secara oikumene. Tuhan memberkati semua para pemberita-pemberita Injil dan juga semua orang percaya. Tuhan memberkati dalam segala aspek-aspek kehidupan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus hamba berdoa bagi Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerjaan. Tuhan memberkati dalam seluruh pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi GKI di Tanah Papua. Bersama dengan Badan Pekerja Klasis Tanah Papua, Tuhan berkati dalam semua program-program yang akan dipersiapkan dalam menyongsong sidang Sinode ke-18 di Klasis GKI Waropen. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, begitu juga Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan dalam program Tabura Injil yang terus dan boleh ada untuk memberitakan misi Kristus. Tuhan memberkati mereka dan kru-kru yang bekerja dalam meliput Tabura Injil ini. Tuhan memberkati mereka terus dalam hidup pribadi keluarga mereka. Tuhan juga memberkati para pendeta, para penatua syammas, guru jemaat yang bekerja dalam jemaat-jemaat. Tuhan memberkati juga para hamba-hamba dalam secara denominasi gereja yang juga terus memberitakan firman-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah dunia yang adalah wakil Allah di bumi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, kiranya melalui mereka damai dan Shalom-Mu dapat disampaikan melalui firman yang akan dikerjakan dalam hidup masyarakat dunia. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan di mana saja berada yang sakit. Tuhan jamah pulihkan tubuh mereka yang sakit. Yang dalam duka cita Tuhan hiburkan. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan iman mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan jamah mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Baik umat-Mu di dalam segala kehidupan mereka, di mana umat Tuhan secara keberagamaan, 5 agama besar. Kami berdoa Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin umat beragama yang boleh ada. Tuhan berikanlah kesatuan dan juga kehidupan yang damai dan sejahtera. Supaya di dalam negara ini kami saling menghormati, menghargai. Di dalam seluruh tanggung jawab, bahkan umat Tuhan boleh merasakan segala sentuhan-sentuhan pelayanan dari semua pimpinan-pimpinan umat beragama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan, firman-Mu. Tuhan memberkati dan biarlah kami sekalian mendapat sukacita dari berita Injil keselamatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil, demikianlah
firman Tuhan yang dapat kita dengar di saat ini, biarlah kita terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati program Tabura Injil, dan ikuti terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang terus memberitakan firman, kiranya dapat memberi kekuatan bagi pemirsa di mana saja berada. Tuhan memberkati.